Wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Victoria Sanda Petukaran dengan NIM 08251028. Dan saya Zizat Mayasin dengan NIM 08251132. Saya Usutun Hasana dengan NIM 08251016. Saya Mutiaris Tanggang dengan NIM 08251040. Saya Pincu Lita Dewi dengan NIM 08251008. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek mini kami yang berjudul Danau Matano dalam Angka. Yang pertama ada objek studi. Objek studi yang kami ambil adalah Danau Matano yang merupakan danau vulkanik dengan bentuk yang tidak beraturan. Selanjutnya ada tujuan proyek. Yang pertama untuk mengaplikasikan konsep skala atau mengestimasikan dimensi dan luas Danau Matano dari sketsa berskala 1:10 km. Yang kedua, untuk menerapkan integrasi numerik, menghitung dan membandingkan hasil luas menggunakan metode trapesium dan metode Simpson. Yang ketiga, untuk analisis akurasi, menentukan metode numerik atau trapesium dan Simpson yang paling akurat untuk estimasi luas area yang tidak beraturan. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menghitung estimasi luas Danau Matano menggunakan sketsa berskala 1:10 km. Yang kedua, berapakah perkiraan luas yang dihasilkan oleh metode trapesium dan metode Simpson. Yang ketiga, metode mana sih yang paling memberikan hasil estimasi yang paling akurat menggunakan trapesium dan Simpson. Akan lanjut ke integrasi numerik dan metode trapesium serta metode Simpson dan skala peta. Jadi integrasi numerik adalah metode aproksimasi untuk menghitung integral fungsi yang sulit diselesaikan secara analitik. Dilakukan dengan membagi area menjadi subinterval kecil dan menggunakan pendekatan polinomial. Dan yang kedua ada metode trapesium, mengaproksimasikan daerah di bawah kurva sebagai serangkaian trapesium luas dihitung dengan menjumlahkan luas setiap trapesiumnya. Dan selanjutnya ada skala peta, rasio perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan 1:10 km. Penting untuk mengkonversi hasil perhitungan dari sketsa di dimensi aktual. Dan yang terakhir ada metode Simpson, metode numerik untuk mengevaluasi integral tertentu menggunakan pendekatan polinomial orde 2 untuk akurasi yang lebih tinggi terutama untuk kurva yang melengkung. Akan lanjut ke teori pendukung dan metode. Perhitungan luas Danau Matano dilakukan menggunakan pendekatan integral numerik melalui metode Simpson 1/3. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data koordinat batas danau yang kemudian dibagi menjadi beberapa subterval dengan jarak yang sama untuk mempresentasikan kurva batas. Rumus Simpson 1/3 diterapkan pada seluruh subterval untuk memperoleh estimasi luas total. Metode ini dipilih karena menggunakan pendekatan parabola pada setiap segmen, sehingga mampu memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan memadai untuk menghitung persegi. Persegi adalah bangunan segi 4 paling simetris dengan 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku persegi memiliki simetris putar 90 derajat dan luasnya dihitung dari kuadrat sisi yang menjadi dasar perhitungan luas bangunan datar dan pendekatan numerik pada area tidak beraturan. Yang kedua ada segitiga. Definisi sebagai bangunan datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 3 garis lurus yang saling bertemu di 3 titik sudut. Dengan luas dapat dihitung menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi dan memiliki sifat utama di mana jumlah semua sudut dalamnya selalu 180 derajat. Dan akan lanjut ke persegi panjang. Persegi panjang adalah bangunan segi 4 dengan 2 pasang sisi berhadapan yang sama panjang dan sejajar serta keempat sudut siku-siku luasnya dihitung dari hasil kali panjang dan lebar serta sering digunakan dalam metode numerik untuk mendekati luas area yang lebih kompleks. Selanjutnya ada jejer genjang, bangunan segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi berhadapan sama panjang dan sejajar. Meskipun sudut tidak 90 derajat, bentuk ini sering disebut persegi panjang yang dimiringkan dengan rumus luas yang dihitung dari alas dikali tinggi. Selanjutnya ada trapesium, bangunan segi 4 yang memiliki tempat 1 pasang sisi berhadapan yang sejajar. Bangunan ini merupakan bentuk kunci dalam metode trapesium. Salah satunya metode integral numerik karena luasnya dihitung dengan rumus setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Yang terakhir adalah lingkaran. Timbunan di titik di bidang datar yang berjarak sama dari titik pusat elemen utamanya adalah jari-jari dan diameter dengan rumus luas kali kuadrat jari-jari lingkaran memiliki simetris penuh 360 derajat dan mengenalkan konstanta. Kemudian kita menghitung dengan luas dengan metode trapesium, yaitu dengan rumus H itu adalah lebar interval antar ordinat, kemudian dibagi 2, dan kita jumlahkan ordinat pertama dan juga penjumlahannya seperti itu. Kemudian kita mendapatkan hasil dengan hasil akhir 90,2 km persegi. Kemudian kita menghitung luas dengan metode Simpson 1/3. Di sini kita menggunakan rumus, yaitu H itu adalah lebar interval antar ordinat dibagi 3, kemudian kita jumlahkan seluruhnya antar ordinat itu, kemudian kita mendapatkan hasil 163,92 km persegi. Nah, selanjutnya adalah metode mana yang lebih baik, yaitu metode Simpson dapat dinilai lebih baik dan akurat daripada metode trapesium karena menggunakan pendekatan parabola atau polinomial orde 2 sebagai fungsi interpolasi, bukan garis lurus, dan mampu mempresentasikan bentuk lengkung batas danau dengan lebih baik, sehingga meminimalkan kesalahan atau error perhitungan. Secara konsisten menghasilkan estimasi luas yang lebih mendekati nilai aktual untuk objek berbentuk tidak beraturan. Selanjutnya ada pembahasan. Estimasi luas Danau Matano dengan 2 metode integrasi numerik menunjukkan hasil berbeda. Metode trapesium menghasilkan luas sekitar 90,2 km persegi, namun cenderung lebih kecil karena menggunakan
pendekatan garis lurus. Sementara itu, metode Simpson 1/3 menghasilkan luas sekitar 163,92 km persegi dan dianggap lebih akurat karena mengikuti bentuk lengkung batas danau. Perbedaan hasil yang cukup besar menunjukkan pentingnya pemilihan metode. Dan pada studi ini, metode Simpson 1/3 dinilai paling tepat untuk menghitung luas danau. Nah, kemudian ada saran. Saran pertama dalam perhitungan luas dengan metode numerik, sebaiknya menggunakan data koordinat yang lebih detail agar hasil estimasi semakin akurat. Yang kedua, sketsa atau peta yang digunakan perlu diperbesar atau dibuat lebih jelas supaya pembacaan titik-titik koordinat tidak menimbulkan kesalahan. Yang ketiga, kelompok disarankan untuk membandingkan hasil manual dengan bantuan perangkat lunak sederhana agar ada pembuktian tambahan terhadap hasil perhitungan. Dan yang terakhir, metode yang digunakan hendaknya dipilih sesuai bentuk objek. Untuk bentuk melengkung seperti danau, metode Simpson lebih dianjurkan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih.